kembali dengan Mi Channel Ratman Bejo. Pada kesempatan kali ini saya akan mengulas nggak jauh berbeda dengan niche saya, yaitu tentang steam boiler atau thermal oil heater atau yang terkenal dengan thermal konversi energi. Pada kesempatan kali ini saya coba akan flashback tentang sejarah pembuatan thermal oil heater. Jadi di sini thermal oil atau thermal fluid digunakan untuk membawa energi pada aplikasi pemanasan industri processing. Ya, thermal oil paling sesuai digunakan pada aplikasi suhu tinggi di mana kondisi operasi paling optimal berada di antara 150 sampai 350 derajat Celcius. Pada suhu ini, pemanasan dengan menggunakan thermal oil heater atau thermal fluid akan memiliki efisiensi yang paling tinggi jika dibandingkan dengan metode pemanasan lain seperti menggunakan steam uap atau steam boiler baik electrical maupun direct fire. Jadi yang dimaksud di sini efisiensinya itu apabila digunakan atau bekerja pada temperatur 150 sampai 350 derajat. Jadi thermal oil punya keunggulan di situ, titik nilai efisiensinya. Nah, di sini penggunaan sistem thermal oil sudah dimulai sejak akhir dekade 1930 atau 1930 ya, sebelum Indonesia merdeka, masih zaman kerajaan ya. Jadi thermal oil itu di dunia sudah ditemukan, akan tetapi thermal oil banyak digunakan karena efisiensinya dan energinya dan laju perpindahannya sangat panas ya. Dari zaman dulu sebenarnya energi thermal oil sudah digunakan karena ada beberapa faktor keunggulannya, yaitu thermal oil banyak digunakan karena efisiensi energinya itu dan laju perpindahan panasnya itu tinggi. Itu makanya dari zaman dulu digunakan. Namun pada masa itu thermal oil yang digunakan belum stabil desainnya, sehingga apabila suhu terjadi kondisi operasi sedikit lebih tinggi suhunya, maka dapat menyebabkan thermal oil rusak atau crack dan teroksidasi sebagian. Makanya tahun 1930-an tuh thermal oil udah digunakan tapi ditinggalkan lagi. Jadi akibat beberapa dekade kemudian banyak perusahaan kembali menggunakan pilihan yang dirasa lebih aman, yaitu penggunaan steam boiler atau uap. Walaupun sistem ini lebih rumit dibandingkan thermal oil karena butuh persyaratannya, ada WPS di situ, ada HALIKA 3, ada standar ASME, ada sertifikat DIPNAKER ya, ada surat pengawasan, karena bahkan di Indonesia dibikin undang-undang ya untuk melindungi pembuatan bejana uap karena memang sangat berisiko, ibarat bom ya itu. Dan karena boiler itu persyaratannya ribet dan teknisnya butuh benar-benar perlu diawasin, maka di era 70-an pelaku industri kembali lagi menggunakan thermal oil heater, yaitu karena ya satu itu, karena pada saat thermal heater itu pemanasan dengan menggunakan thermal oil fluid akan memiliki efisiensi tinggi jika dibandingkan dengan metode pemanasan lain seperti menggunakan uap. Jadi laju pemanasan pun lebih cepat. Jadi pada masa sekarang ini, selama thermal oil heater dirancang dengan benar oleh produsen atau fabrikator yang berpengalaman dan diikuti dengan pemilihan thermal oil yang tepat serta dipelihara dengan baik, maka sistem thermal oil akan lebih aman digunakan dibandingkan dengan steam uap. Pada saat ini sudah banyak kemajuan signifikan dalam teknologi thermal oil heater. Thermal oil yang sekarang jauh lebih stabil pada suhu tinggi, tidak beracun, bahkan tidak beracun dan dapat mencapai suhu yang lebih tinggi daripada sebelumnya. Jadi thermal oil sekarang itu udah sangat efisiensi dan sangat aman digunakan. Bahkan di sini karena perusahaan membuat thermal oil yang
sangat teliti dan mengembangkan teknologi thermal oil yang sebagai salah satu bidang bisnis ya bagi pelaku ini, bagi fabrikator seperti saya ini. Maka ada beberapa keunggulan thermal oil itu. Thermal oil itu punya keunggulan dibandingkan steam boiler ya, yaitu bekerja pada temperatur tinggi dengan tekanan atmosferik. Nah, itu kelebihan pertama. Kedua, temperatur kontrol yang presisi, jadi bisa dikontrol dengan sangat presisi. Ketiga, tidak memerlukan water treatment, bahan kimia yang jadi tidak memerlukan treatment bahan kimia dan lain-lain, otomatis tidak memerlukan biaya tinggi. Dan keempat, tidak ada heat losses atau loss panas dari kondensat maupun dari blow down. Kalau di boiler ada kondensat, yaitu pakai steam trap, blow down ya harus ada karena buat scaling pada steam boiler. Nah, ini kelebihannya kalau thermal oil tidak menggunakan. Terus yang kelima, tidak ada korosi di dalam bodi thermal atau pipa thermal, itu tidak korosi dan tidak pengerakan pada bagian dalam boiler atau thermal. Keenam, biaya pemeliharaannya sangat rendah, bahkan bisa dibilang free energi, free maintenance. Terus yang terakhir, operasionalnya tuh full automatic, jadi semua dikontrol dengan sistem otomatis. Jadi mudah, sangat mudah, tidak memerlukan operator yang khusus itu ya. Salah satu keunggulan thermal oil heater. Dan kegunaannya buat apa? Nah, ini saudara-saudaraku atau pelaku industri, thermal oil heater itu bisa digunakan di mana aja sih produksi atau proses. Nah, di sini thermal oil heater juga banyak digunakan dalam aplikasi makanan, minuman, industri farmasi, ya kan. Berikut adalah beberapa contoh penggunaan thermal oil di dalam berbagai macam industri, ya kan. Di sini ya ada sekali lagi industri kimia, pengolahan plastik, karet, tekstil, laundry, pengolahan makanan, produksi minyak, ya kan, MFO maupun palm argit oil atau Miko ya. Terus gas bumi atau LNG gas juga pakai, pabrik plastik, kertas dan lain sebagainya. Jadi ternyata thermal oil sekarang menjadi alternatif energi ya, karena bahan bakarnya juga bisa menggunakan solar, bisa gas, bahkan bisa menggunakan biomasa atau teknologi terbarukan. Jadi gitu aja guys, ada beberapa poin terpenting, yaitu thermal oil heater di Indonesia sudah banyak yang memfabrikasi, salah satunya saya sendiri, yaitu di bawah naungan PT Indira Dwi Mitra. Apabila pemirsa atau pelaku usaha industri yang membutuhkan panas, khususnya panas yang lebih dari 150 derajat sampai 300 derajat, kami sarankan untuk menggunakan thermal oil heater karena lebih efisiensi, karena nggak ada losses blow down sama steam trap, atau tidak ada losses energi atau panas. Itu aja. Bahkan di beberapa penelitian bisa perbedaan sekitar 14% ya lossesnya antara thermal oil boiler sama steam boiler. Makanya di atas 150 derajat lebih tepat kami sarankan menggunakan thermal oil heater. Jangan lupa apabila ada mau diskusi atau butuh unit thermal oil heater yang sifatnya customize, bisa hubungin saya. Di bawah ada link WA saya dan alamat email, kita siap berdiskusi. Dan sekali lagi teman-teman apabila mau komentar silakan, sifatnya membangun, kita sama-sama belajar dan inovasi. Tugas kita sebagai generasi muda yaitu mengisi kemerdekaan Indonesia ya. Leluhur kita udah memperjuangkan untuk merdeka, kita mengisi kemerdekaan. Jadi Indonesia tetap bisa ya, kita selagi kita mau belajar. Gitu aja guys. Jangan lupa silakan like, comment, subscribe, pencet tombol dering supaya nggak ketinggalan video-video selanjutnya. Kita bisa sukses karena dukungan anda sekalian. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses buat Anda.